Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas soal AI ya. AI yang gambar-gambar gitu. Yang AI efek video, efek macam-macam itu ya. Jadi AI sekarang kan bisa membuatkan gambar jadi video. Walau kayaknya ya gambar jadi video itu lebih ke template ya, ada templatenya, gambarnya jadi diapakan, gambarnya jadi diapakan. Kalau yang langsungan rasanya nggak akan murah. Kalau nggak gitu ya mungkin cuma proses gambar saja. Jadi gambar diapakno, dirubah posisinya, dirubah posturnya, dirubah ekspresinya. Biasanya juga akan ada pembatasan. Kalau akun gratis maksimal resolusinya segini gitu ya. Kalau yang bayar bisa sampai 4K gitu biasanya. 4K itu ya maksudnya resolusi TV gede ya. TV 54 inci. Piro saya TV bolali. Kita juga sering lihat efek yang bisa dibilang CGI, cuma katanya kalau AI itu setelahnya CGI. Jadi CGI itu dibuat oleh komputer. CGI artinya computer generated image kasarane. Walau mungkin ada penjabaran lainnya, tapi CGI ya ingat editor computer generated image. Computer generated image itu ya aslinya sih tekniknya nggak begitu rumit ya. Kalau computer generated walau disebut CGI itu masih ada orang di belakangnya. Jadi bukan otomatis ya. Harus ada direktur ya, ada yang mengarahkan, ada yang mengendalikan. Nah, sekarang AI memungkinkan hampir semua orang ya bisa mengakses model-model seperti itu. Walau ya kebanyakan karena disediakan layanan, sebenarnya nggak bisa dibilang wah atau oke ya, karena cuma bisa melakukan berdasarkan opsi yang disediakan. Opsi ini juga kadang sedikit, posisi adegannya pun juga cuma sedikit. Jadi lokasinya harus di sini, lokasinya harus di sini. Memang ada yang menyediakan yang bebas, tapi gini loh, untuk generate video itu nilainya kira-kira wis 10 ribuan. 8 detik 10 ribu lah dasar. Ambola wis lali. Ini pakai akun gratisan. Jadi kalau pakai akun gratisan itu wis sangat terbatas sekali untuk generate video. Karena satu video ini 8 detik. 8 detik iso lapo. Malah ada yang 5 detik gitu. Sampai sekarang ya masih ada juga yang kalau kelambi bajumu nggak sip bisa diganti pakai AI. Kalau pingin kelihatan sedang gitu bisa pakai AI gitu. Nah, cuma karena sekarang ini sudah masyarakat, sudah banyak, pendapat orang soal AI itu wis berubah. Pendapat orang itu wis kalau produk AI itu murahan. Jadi nggak ada gunanya ya. Jadi nggak ada gunanya orang misalnya punya AI gitu. Jadi misal
langganan pengen aku cek ketok yopo gitu, wes gak berguna karena yo orang kalau sudah curiga itu AI nggak ada nilainya malah ya. Jadi bukan karena dengan AI kita bisa kelihatan mentereng atau apa, tapi enggak, kita malah diremehkan ya karena memang kebutuhannya AI itu lebih ke sesuatu yang palsu. Nah, karena dianggap sesuatu yang palsu, nilainya jadi nggak ada. Orang kalau tahu ya foto atau video itu AI, apa yang dilakukan? Langsung piuh, wis lapo AI. Jadi meskipun itu videonya nyata ya, kalau itu dicurigai sebagai AI, nilainya turun bisa 100% barangkali atau 99%. Jadi ya pemanfaatan AI sendiri jadi sangat berkurang. Mungkin ada ya yang menggunakan untuk memperbaiki tampilan wajah, tampilan gaya, pakai baju macam-macam. Tapi kalau sampai bikin orang tahu bahwa itu AI, wis gak ono nilainya belas. Mau itu gambar, mau itu video, kalau orang tahu itu AI dan kelihatan jelas bahwa itu AI, gak gunanya ya melakukan hal yang seperti itu ya. Padahal misalnya itu butuh misalnya 1 jam untuk komunikasi ya. Kenapa 1 hari? Karena kuota ya. Bikin video ini kurang bagus titik, bagian ini sih kurang. Bikin video lagi, bagian ini saya kurang, terus kuota habis, mau buat lagi harus nunggu sehari berikutnya baru kelar, sehari kan, dan kuota itu cepat sekali habis ya, singkat. Ya memang layanan AI itu memang dibuat kayak gitu, dibuat orang itu seneng, setelah seneng waktu daftar. Fasilitasnya dibuat terbatas karena memaksa orang, wah pingin nih guys, akhirnya beli. Tapi ya kenyataannya nilai AI itu jadi jauh berkurang. Bahkan untuk kelas Hollywood pun ya, efek-efek yang pakai AI itu jadi diremehkan lah ya. Kenapa diremehkan? Karena sekarang orang biasa udah bisa. Karena orang biasa sudah bisa, film yang harusnya dianggap wah itu jadi nggak wah lagi, jadi nggak istimewa lagi. Ya mungkin ini juga ya yang menyebabkan film-film itu jadi katanya gak laku. Selain juga dari alternatif hiburan. Kalau dulu alternatif hiburan kan film itu tok kan, nonton TV anak film atau ke bioskop. Kalau sekarang jarang sekali kan orang kepikiran ke bioskop, karena sekarang hiburan makin banyak, internet juga ada, di internet orang juga bisa nonton film. Ya mungkin di minggu pertama gak ono, tapi biasanya setelah beberapa minggu jadi muncul, dan di saat yang sama film itu beredar. Makanya sekarang peredaran film itu kan langsung global ya, gak di satu tempat dong. Nah soal nggak ono regane ini pun ya juga ada beberapa yang udah bahas. Jadi subscribernya orang yang langganan layanan AI itu jadi berkurang. Kenapa berkurang? Yo bosen ya. Mungkin bulan pertama wah.
Tapi kan ya membosankan, karena ya memang apa yang ditawarkan ya itu aja, nggak ada lebihnya. Ada juga efek samping lain ya dari banyaknya penggunaan AI. Jadi orang itu merasa AI itu adalah sesuatu yang mudah didapat, murah, bahkan gratis. Karena gratis, maka efek-efek yang dihasilkan oleh AI dinilai sebagai ya hal yang nggak berharga. Nah sayangnya ini juga berlaku untuk yang selain image editing, selain video editing. Untuk kerja beneran. Jadi kalau untuk image editing, video editing, itu memang sulit dikalahkan secara manual. Mungkin bisa ada yang memberikan hasil kualitasnya lebih baik, tapi kan masalahnya butuh waktu yang nggak sebentar, waktu yang cukup lama. Photoshop aja belajar ya suwi, ngerjakan ya suwi, apalagi kalau video editing. Kalau video editing mungkin saja bakal diedit tiap frame ya, barangkali ya ono sing gak ngono. Mungkin ada tool yang mengotomatiskan ngasih tanda bisa ngikutin panah atau apa gitu ya. Ada image trackingnya atau apalah. Tapi dibanding dengan AI kan apa-apa nih kan. Nah, di bidang lain AI itu malah justru nggak ono gunanya lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi AI itu di banyak hal nggak bisa menggantikan manusia, yang terutama di soal analisa, soal mikirnya. Jadi mungkin memang AI bisa ngambil kesimpulan, tapi untuk memikirkan dari informasi-informasi yang ada itu benar atau salah, AI nggak mampu. Jadi seringnya AI nggak mampu membedakan antara fakta benar dan salah, karena dia nggak punya pemikiran. Menilai benar atau salah itu ya berdasarkan rasio ya, rasio jumlah. Padahal ya yang namanya info benar belum tentu mayoritas. Ada cukup banyak info benar yang minoritas. Nah kalau seperti itu gitu, nggak akan bisa ngasih keputusan ini benar gitu ya, kalau misalnya kebanyakan orang ngomongnya sebaliknya. Nah kita balik lagi lah ke topik ya, ngomong apa sampai lari. Yang jelas itu AI nggak bisa ya menghandle kerja manusia. Ada beberapa hal yang AI itu nggak mungkin bisa melakukan. Bahkan hal yang disebut AI itu cukup mahir ya dalam hal coding, memprogram, buat program. Itu banyak kelemahan AI. Jadi kalau misalnya buat website langsung jadi jeder, AI bisa. Ya sebenarnya ya untuk buat website itu sing membuat orang sulit itu apa sih? Untuk mengetahui carane. Nah, sementara di AI carane lengkap. AI ini tinggal eksekusi. Makanya bisa cepat. Orang pun ya pingin buat website ya sebenarnya bisa cepat ya. Sing suwe kan mempelajari ya apa carane. Tapi ya sekarang zamannya AI, orang udah bisa tanya ke AI, bisa macam-macam. Sorry, tapi bukan itu saya problem yang disebabkan oleh AI di dunia nyata. Problem AI di dunia nyata itu adalah karena AI memberikan ilusi bahwa kerjaan orang itu jadi gampang. Nah ini membuat orang-orang yang kerjanya yang bisa dikerjakan oleh AI itu nilainya jadi turun sangat drastis.
lihat AI bisa buat gambar gini, bisa buat video gini, itu terasa luar biasa sekali gitu ya. Nah, kerjaan yang bisa dilakukan oleh AI jadi turun drastis. Nah, gengsinya jadi turun drastis. Apa jenenge? Ya wis pokok nilai gaji ini wis kasaran. Jadi yang kerja jadi programmer, jadi penyunting naskah gitu, editor, yang jadi penyelidik gitu ya, yang kerjanya bisa digantikan ya dalam tanda kutip oleh AI, itu jadi turun banyak. Orang yang nggak ngerti misalnya berpikir, oh AI bisa kok membuatkan saya dokumen pajak, merangkum semua pemasukan penjualan lebih lengkap gitu. Kalau untuk coding, oh pakai AI lo buat gini, tinggal ngomong langsung jadi lo ini lo, jadi merasa bahwa AI bisa menggantikan segalanya. Padahal sekarang ini ya yang terjadi adalah AI itu sampai berbohong soal betapa tidak mampunya dia untuk mengerjakan sesuatu. Itu kayaknya lebih cepat belajar sendiri ya. Kalau untuk sesuatu yang AI itu harus analisa. Jadi analisa itu merupakan kelemahan besar ya. Memang ono sing analisanya rada pinter, ono sing gak pinter. Tapi bahkan yang paling pinter pun ya sik ono luput-lupute. Bahkan yang paling pinter pun masih ada beberapa kelolosan soal analisa nih. Jadi ya untuk melakukan sesuatu itu ya kayaknya lebih cepat ngerjakan sendiri. AI itu dipergunakan sebagai tempat konsultasi kalau nggak tahu harus bagaimana ya. Tapi itu pun juga kita harus verifikasi karena kadang AI pun ngasih jawaban yang salah. Nah, sementara yang dikerjakan oleh AI, kalau ada masalah bakal sangat sulit untuk memperbaiki. Kenapa? Karena AI ini ngeyel ya kadang. Dia ngomong, oh kode saya itu super hebat, pasti sip. Walau AI yang paling konservatif sekalipun ada nada seperti itu. Ada nada yang dia merasa sangat yakin dengan kemampuannya dia. Oh pakai ini dijamin, pakai ini dijamin. Padahal enggak ya. Balik lagi lah ke efek negatifnya AI. Yang repot adalah karena orang-orang yang jadi atasan, yang jadi bos, biasanya nggak punya kemampuan, nggak punya pengetahuan, nggak punya apa ya? Pancen wong nggak punya skill anggapnya. Sayangnya kan begitu. Orang yang jadi atasan bukannya orang yang punya kemampuan, karena misalnya dipindah dari departemen lain atau diimpor dari luar. Ya ada juga yang karena kolusi, nepotisme. Naiknya bukan karena kemampuan tapi karena hal lain misalnya. Nah orang-orang seperti itu kan orang yang nggak punya kemampuan tapi posisinya tinggi, kan bakal merasa sangat bijaksana gitu ya. Dan merasa oh ini cocok ini pakai AI ini. Saya pecat orang ini gantikan pakai AI pasti beres. Dan ini berlaku secara global, secara internasional. Sampai perusahaan-perusahaan besar dunia pun
ada yang berpikiran seperti itu. Tapi ya akhirnya perusahaan-perusahaan yang seperti itu sekarang ini hancur wes reputasi ini. Kenapa? Karena ternyata AI itu walau dibangga-banggakan jadi lebih pinter, jadi bisa sangat membantu, bisa menggantikan pekerjaan orang, nyatanya enggak. Jadi mungkin ramalan bahwa banyak orang yang pekerjaannya hilang ketika zamannya AI itu benar. Tapi hilangnya itu bukan karena AI-nya mampu. Hilangnya itu karena atasannya itu semuanya bodoh ya. Gak ngerti kemampuan AI yang sebenarnya. Nah, beberapa juga ngomong orang-orang yang dipecat itu disuruh balik lagi dengan gaji yang jauh lebih tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan itu baru sadar bahwa ya AI itu aslinya goblok sekan. AI goblok, tapi ya dipromosikan seakan-akan cerdas gitu. Memang AI itu jago, tapi nggak di semua hal. Kalau soal mencari informasi, cepat AI. Apalagi yang punyanya Google itu, dia langsung kontak sama database-nya Google. Dia langsung kontak sama YouTube misalnya. Dia juga punya informasi video ini wongi ngomong apa ae, yang dilakukan apa aja, punya dia database-nya. Jadi menggali informasi dari video, YouTube itu wis paling jago. YouTube, Gemini itu wis paling jago. Suruh nyari video yang soal ini bakal ketemu. Yang kalau pakai Google normal, pakai YouTube normal nggak bisa nemu. Kalau pakai Gemini bisa. Nah, yang seperti ini ya cocoknya ya untuk referensi saja, untuk sumber informasi. Tapi untuk ya melakukan sesuatu ya tunggu dulu, karena AI itu nalarnya saya kurang lah. Bukan karena kurang belajar, karena ya yang bikin AI itu kan manusia. Ya pasti bakal ada yang namanya patch, namanya perbaikan. Dan untuk level sekarang AI itu ya masih bisa dibilang belum siap lah. Mungkin enak diajak ngomong-ngomong, tapi untuk ya melakukan sesuatu itu masih banyak miss-nya, banyak kurangnya. Oleh karena itu ya produknya Microsoft Copilot kan jadi nggak laku. OpenAI yang untuk ChatGPT itu juga katanya wis rugi banyak. Jadi dari sisi teknik efek, saking hebatnya banyak orang memuji AI. Tapi karena harganya sangat terjangkau ya, walau tentu kalau buat video serius gak bisa ya, dana ini pasti kurang. Tapi kan karena gratis, orang jadi meremehkan efek dari AI, meremehkan gambar yang dari AI. Tapi kemudian di dunia nyata orang jadi kemudian meremehkan posisi-posisi yang kayaknya bisa digantikan oleh AI. Ya sayangnya seperti itu. Ya sudah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.